Kalau KFC tadi Kramat Tunggak Marketing Center. Tambah lagi SDI. Apa tuh? Sudah dapat izin belum? Brother, gimana tuh? ada satu angle obrolan yang perlu kita pelototin. Yang perlu kita bahas, Bang. Botak! Nah, saya merasa mungkin untuk para begal tolong dipikirkan lah. Nyawa. Bukan sekedar nyawa, bagaimana bisa membuat cacat orang seumur hidup. Betul. Padahal anaknya itu juga anak berprestasi. Obrolannya sangat mewakili ya. Yang pertama dari masyarakat, yang kedua dari para komunitas tertua Purbakala. Nah, kan dikit-dikit lagi mau pemilu nih, ada nggak perannya di tempat anak-anak motor buat menjaga kondusif? Nah, ini salah satu nih. Ini berarti Salah satunya ini nih. berarti program untuk Jakarta pengamanan. kondusif. Oke, Jakarta kondusif. kemacetan juga salah satunya kemacetan. Sama kita sore ini yang begitu indah. Ada Morenos, ada Siap. Bro Umay. Wah, luar biasa. Waduh, apa kabar Om Umay? Ini masih ganteng, masih muda nih. Iya. Makasih Om Umay udah kasih kesempatan ini mau bantu-bantu podcast kita. Harusnya, Yang siap. Santai. Iya, ngobrol santai. Hah? Abang santainya, Bang? Santai. Santai dong. Gue yang jawab. Ya, Nah, Bang. ya. Apa cerita? Gak di brief ya? Belum kan, toh? Siap. Kegiatannya sekarang apa aja? Sekarang Syuting masih ya? syuting baru yang terakhir baru sebulan lalu selesai. Terus ya sekarang ya fokus ngurusin Moto Village aja. Oh, Motor Village. Oh, berarti masuknya di Motor Village. Iya, ngurus-ngurus saja, bantu-bantu. Wah, Kalau Bapak jangan ketuanya ini. Ya. Ownernya, Pak. Owner ya. Bapak Bro Cafe, ya mungkin ini tahu sejarahnya lah kan Bobi nih. Dulu panggilan kita waktu di sinetron anak jalanan ya. Itu dia. Nah, Jadi Bang Bro ini punya Om Umay. Ya, kurang lebihnya gitu. Om Oh. Bobi tahu sejarahnya. Tahu sejarahnya. Betul. Coba Om Bobi cerita. Saya ceritain. Konan ceritanya gimana, Bro? Konan Nanti ceritanya. besok kalau saya bawa empok saya ke sini bisa gratis. Tinggal sebut aja nama Bobi. Iya. Dulu dari nggak pernah pakai helm jadi pakai helm tuh. Ini masih pakai helm. Ceritanya, Ini Bang. masih pakai helm, masih pakai helm. Itu gimana ceritanya, Bang? Ya gitu nih. Dulu dapat peran di film apa di Nah, sinetron anak jalanan. Jalanan. Jadi dipanggilnya Papa Bro. Papa Bro. Gitu. Terus abang ngambil cerita itu dijadikan kafe. Namanya ya Ceritanya. panggilannya dijadikan. Panggilan ya. Karena dulu kan ceritanya anak-anak motor ya SMA apa kita waktu itu suka nyisip-nyisip untuk safety ride. Maksudnya lu mau naik motor pakai helm, sarung tangan apa gitu-gitu. Nah, kita sisip-sisip gitu. Jadi akhirnya dipanggil lah Bapak Bro. Bapak Bro, yo itu. Jadi Pelopor keselamatan ini. berkendara tuh. Ya, kecuali Iya ini kan? nggak sukses kita. Nggak sukses. Susah, orang tua ya, Bang. Potong mulu. Tapi Om Umay itu selain bikers ya, ternyata beliau itu eksis di Instagram. Coba lihat deh. Oh iya. Tahu. Lihat, tahu kan? Tahu. Lihat. Teman-teman juga. Ya kan? biasa ya. Ada captionnya di situ, pernah nyobain nggak? Dimarahin. Nah, gitu ya. Ya. Ada gitu-gitu ya. Dimarahin sama Pokoknya Pokoknya itu yang rata-rata kehidupan sehari-hari yang belum nanti juga akan kena. Berarti Om Umay itu mewakili suara-suara Mewakili. suami. Oh, Ya. mendahulukan. Cuma nunggu doang ya, Nunggu nunggu aja. aja, nunggu Nggak pernah. Kalau sudah lu ya. Oh, berarti itu istilah yang pernah dibilang sama Gary berarti yang ISO itu ya? Apa? ISO. ISO. Apa tuh? Istri sudah oke. Kalau Kena marah. kan itu ISO. Kalau itu ISO, kalau KFC apa? Kramat Tunggak Marketing Center. Tapi sebelum ESO itu ada SNI. namanya SNI dulu. SNI apa? Sudah nanya istri. Sudah dulu. nanya istri. Iya. Kalau KFC tadi Kramat Tunggak Marketing Center. Tambah lagi SDI. SDI. Sudah dapat izin belum? kenapa terus?
Nih, kalau saya pribadi Bang Umay Siap. sangat mengikuti perkembangan dari hidup Bang Umay. Kok hidup? Karir Bang Umay. Jadi deg-degan kita. Maksudnya karir Bang Umay di itu aja kok repot. Bahasa Inggris ya? Iya. Tarik easy boy. Bentar dulu dong. Jadi Bang Umay sangat eksis konon Kirby itu cacat. Ya, ini ya Bang. Anak gue. Oh iya. Oh iya. Kemarin kita podcast juga Bang di sini. Oke. Disambut sama beliau. Nabil. Itu memang kerasa kalau Bobby adalah bagian dari Papa Bro. Oh iya. Semua section ruangan tuh kayak milik dia gitu. Dia udah paham ya. Pojok-pojokan dia udah paham ya. Betul Bang. Dan kita disambut seperti dia yang punya Papa Bro Bang. Itu tadi. Itu kita kaget banget. pertanyaan Bang Umay apa? Awal nggak mau nanya. Konon. Enggak, konon Bang Umay ini sangat eksis. Gue cuma mau kasih tahu buat good friends bahwa perbedaannya terletak pada TV kalian. Pada TV. Apa sih ya? Maksudnya di satu sisi kalau di peran-peran yang abang bawakan Di televisi. Bang Umay itu nggak kelihatan anak motornya. Baik banget orangnya. Betul nggak gue Bang? Betul. Bener ya Bang? Tapi ternyata anak SD nih. Ternyata Bang Umay itu rekodnya anak motor. Oh, konon. Konon Village itu bagian dari konon. Bagian dari Kirdi. kehidupan dari Bang Umay. Iya. Sampai katanya. konon Papa Bro itu mulai konon cacat banget. Om Umay itu main semua motor. Dia itu kalau kan Lu ngeledekin mulu lu. bukan Dari tadi gua lu. ngelihatnya Motor wah, pokoknya Village. ikut gua. Wah, win lu. Jadi itu Bang, Win lu. cuma melempar masalah. Brother, Gimana tuh? ada satu angle obrolan yang perlu kita pelototin. Yang perlu kita bahas, Bang. Botak! Apa-apa. Seminggu ini atau akhir-akhir ini trompet bunyi, Bang. Akhir-akhir ini kita ngelihat di berita betapa hebohnya dan parahnya begal. Gimana? Gua mau nanya sama para pakar motor. Bukan bakar. Apa pesen kalian? Satu buat masyarakat, Teman-teman motor mungkin. yang kedua buat masyarakat. Tadi buat masyarakat ya. Ya. Masyarakat. Yang kedua Ketiga buat polisi. Yang ketiga buat begal. Dari Bobby dulu deh. Mainkan. Anak motor. Kalau dari kita anak motor Konon tuh, konon. Konon. konon katanya semuanya digebukin. Goblok. Iya, emang sih. Enggak dong. Gue yakin pasti sini nggak ada yang begal. Mantan begal. Gua Oh, mantan begal Berarti- cewek. Begal cewek. Kalau dari Bang Umay gimana? Nggak, karena saya punya keluarga di Sumatera, Ya. itu korban begal. Oh, Ibunya amputasi kanan, Allah. anaknya amputasi kiri. Karena waktu dibegal jatuh ke got, ada batu, infeksi, harus diamputasi. Nah, saya merasa mungkin untuk para begal tolong dipikirkan lah. Apa namanya? Nyawa. Bukan sekedar nyawa, bagaimana bisa membuat cacat orang seumur Yes, hidup. betul. Padahal anaknya itu juga anak berprestasi, tapi gara-gara gitu Waduh. jadi kendala. Masih kecil, dia akhirnya nggak bisa main bola, nggak bisa main voli sama teman-temannya. Padahal lainnya normal ya Bang. Ya? Lahir normal, gara-gara dibegal jatuh ke got, Harus amputasi. harus amputasi dua-duanya. Ini para begal tolong dipikirkan 14 kali lah. Nah, lu begal lu, Iya, begal lagi gua patahin lu. Bang Umay, Iya. setiap mereka itu kan selalu mendeklarasikan nih geng motor nih. Maksud saya itu Bang, kaitannya Bang. Kan beda nih sama yang sekarang ada di sini. Kan ini juga bermotor juga kan. Itu kayaknya nggak fair. Nah, itu bukan geng motor. Kontrol ya Bang? Iya, kalau Oke. geng motor kan kayak gini, brotherhood, Iya, betul. and then friendship, Iya. bahkan lebih tinggi lagi familyhood. Yes. Kalau itu berarti bukan geng motor. Karena selalu Bukan. diekspos media tuh kayak gitu nih, geng Bukan. motor, begal, geng motor. Diekspos sama siapa? Geng motor begal. Diekspos sama siapa? Media. 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 Jadi berarti Ya, maksudnya kan berarti harus ada berarti tambahan. klarifikasi kita. Berarti tambahan. iya. Ya. Berarti Tambahan. dari Media. Media. Tambahan buat teman-teman media, himbauannya
janganlah mengidentifikasikan begal itu sama dengan anak motor. Ya, kan? betul. Ya, karena Jadi harus anak motor diklarifikasi. itu Konon. ceritanya ya sebelum lahir. Tadi dia Jadi Kirdi, monyet. ya berarti kan kita harus Nggak, ini kan sini sekarang. Kalau saya bang, gemes-gemes gerem. Gemes-gemes gimana itu sama begal. Apalagi ya bang, mohon maaf, ngerasain. Dia tanya Harto, ngerasain. Wah. Culik ya? Lagi. Culik bentar lagi. Presiden keberapa? Hilang, bentar lagi hilang. Enggak, maksudnya Ini nggak ada sponsor ini. dengan Bang Umay cerita gitu aja gua masukin nih. Dengan cerita gitu aja kita berasa ya. Ya. Apalagi sekarang akhir-akhir ini di media itu juga diramaikan. Catatannya buat teman-teman media, tolong informasinya Diperjelas. Konon yang pasti kami dari anak motor menyatakan itu bukan anak motor Nah, Dan bukan gangster. dan bukan gangster. Anak motor bukan gangster. Bukan. Itu sebenarnya lebih ke individual sih sebenarnya. Ya, karena anak motor nggak mungkin ngebegal. nggak mungkin dong. Motornya mahal-mahal. Ya, bukan karena Kebanyakan mahal, justru anak karena motor rasanya ya dipikirkan bang. bakso Rasanya. juga. Ya, karena Bakso. rasa humannya lebih tinggi gitu. Terus dari Gary, Ya, sama, Pak. sama-sama pernah juga punya saudara di begal. Bukan, maksudnya penyampaiannya juga itu. Jangan sembarangan juga Nih, untuk tukang begal. begal nih pak. Nggak bisa sembarangan juga, lihat-lihat juga kan. Orang juga punya masa depan, punya cita-cita. Ini Janganlah. kan pesen nih ya buat begal ya. Iya, janganlah dipupuskan seperti itu gitu. Gimana Kalau kalau dari- balik ke dia kan? Kalau dari gua sih buat begal, mendingan gak usah ngebegal lah. Kasihan. Datang aja ke Moreno. Ya istilahnya kan banyak cara Ya. juga dan banyak jalan untuk nyari rezeki halal. Nah. Mau apapun itu Jangan hasilnya. jangan cari jalan pintas Jangan ya. juga nyakitin orang lain. Kan bisa Ya. diskusi Coba sama berpikir semua. juga Jangan kalau itu ngerugiin orang dibalikin sendiri Ke nanti keluarganya. sama dia Keluarganya. sendiri gimana? Ya. Gitu. Jangan merugikan orang lain. Mana? Terus yang Makanya lu, terus yang pasti untuk semua masyarakat Nih, kalau semua udah ada misalkan- jawabannya baru deh ikut jawab. Tadi nggak ada. Kan tadi dilatahin. Tadi kan pesan buat begal. Sekarang buat Sekarang mikir. dari begal buat masyarakat. Jadi dari sisi begal gimana? Gimana? Kita mau tahu juga. Benar. Intinya poinnya itu udah. Ya, nggak ada. Silakan Ya, Gal. untuk masyarakat juga kalau misalkan malam-malam nggak penting-penting amat mah nggak usah keluar. Ya, Ya. betul. Ya, mendingan Kalau nggak ada keperluan ya. Ya, kalau nggak ada keperluan. Nih ngaji ya. Begal. Soalnya dia taunya keluar jam malam memang. Yang salah masyarakat kenapa keluar malam? Nah, begal. Ada benernya juga kan. Wah, udah salah lo. Kita nggak salah, memang dia Begal, memang Bang. perwakilan begal. Pak. Iya. Berarti lo aman lo. Wah, udah. Ya, Iya, jangan iya, iya. mancing-mancing juga kalau keluar malam gitu loh. Maksudnya Jangan mengundang lah. jangan mengundang, jangan pakai perhiasan ataupun apalah yang Ini dari sisi begal aja nih ngomong nih. Ya mengingatkan. Karena kejahatan tidak akan terjadi kecuali ada Kesempatan. Ini begalnya langsung bicara ya. Mantan begal. Apa kita angkat sebagai ini? Jangan dutanya, jangan duta. Ini statement dari Presiden Begal Indonesia. Cinta nih. Pegang-pegang. Oke, mungkin tadi kan itu pesan buat begal. Buat Begal masyarakat. dijawab. Tadi udah masyarakat udah. Masyarakat juga udah. Sekarang juga udah. pesan buat media tadi udah ya. Ya. Pesan buat penegak hukum nih Pak, polisi Pak. Nah, Silakan. Silakan perwakilan Oh, polisi ini tidur. dari belum nih, belum nih. Tadi belum. Dari polisi tidur dulu. Polisi tidur. Iya. Jadi dia polisi jujur itu ada 3 apa? Iya. Satu Hugeng. Itu kakek saya. Oh, 2 alhamdulillah. Yang kedua teman kakek Hugeng. Ketiga Mabok kayak Pak. gitu, Kor. Asisten. itu kakek gue, gue nggak terima. Nah yang kedua gua nggak tahu. Polisi yang kedua patung polisi. Oh iya. Katanya itu juga. Jadi bilang ya. jadi gimana udah nih? Oh, lupa gua. Apa ya? Himbauan buat polisi ya Pak. Ya, semoga cepat ngambil tindakan setiap kali ada laporan dari masyarakat karena itu Kurang kenceng nih suaranya di sini nih. Iya dan nih. Satu lagi apa?
suaranya. Bukan gua. Suaranya terlalu jauh ngomongnya. Jauhan. Ya, itu pesan dari polisi. Semoga polisi lebih sigap lagi. Bukan pesan dari polisi. Pesan dari gue. Pesan dari saya. Aparat apa polisi nih? Semoga polisi lebih cepat lagi untuk menindak Lebih ditegaskan. kejadian-kejadian kayak gitu. Karena udah sangat merugikan meresahkan semua pihak. Lebih sigap. Dari Bang Umay. Responsif. Ya, saya rasa perlu lebih ditegakkan lagi, terus hukumannya juga perlu diberatkan saya rasa sih. Sampai kan ada wacana tembak di tempat tuh. Ya. Setuju, kita setuju semua ya. Itu kita setuju semua kayaknya ya. Betul. Karena untuk memberi efek jerah dong. Iya dong. Memberi efek jerah Pasti pada yang lain kan pasti setuju begitu. kan? Setuju, Bang. Semuanya. Ya, Gitu. setuju. Iya. Tembak di tempat gimana? Karena belum mati tembak lagi dong. Tapi memang pelakunya sering meninggal dunia dihajar sama mereka, sama begal-begal. Jadi Iya. kita setuju kalau di Iya. Tembak mati. Kan bisa meninggal, bisa cacat ya. Tembak cacat boleh juga Bang. Honor. Konon tembak kiri, cacat kanan. tembak kiri, Tembak kiri, bolong. bolong kanan. Yang kena cacat. Berarti polisi harus yang razia. Tiap malam ya. Goblok. Memang cukup obrolannya sangat mewakili ya. Yang pertama dari masyarakat, yang kedua dari para komunitas tertua Purbakala di Indonesia, perwakilan dari BBMC ya. Setuju nggak sih Bang? Atau apa peranan dari anak-anak motor untuk menghimbau juga kepada masyarakat? Itu tadi sebenarnya satu kesimpulan Itu kan tadi pesan begal. Ini anak motor gitu loh. Peranannya apa sih gitu loh? Ya sama, Apa kita kalian cuma saling- riding aja kayak Enggak, kita gitu? kalau gitu kan kita harus antisipasi. Iya. Nah, ada yang bisa cerita nggak? Mas Tom ya kayaknya ya. Mas Tom, nah ini ya. Sama Mas Tom nanti ya? Ya. Iya. Selanjutnya. Atau abang ini Saya ada? izin Oh siap. Siap. diganti Mas Tom ya. Oh enggak bang, belum bang. Oke. Bang belum bang. Maaf. Sebenarnya bisa diwakilkan sama Bang. Ya mungkin kan pasti abang merumuskan si Jakarta kondusif itu pasti ada kan? Ya, Jakarta kondusif kan pasti yang kita idam-idamkan kan. Ya. Baik dari sisi keamanan, ketertiban kan gitu kan. Keamanan. Ya berarti kan harus semua lapisan semua ikut bersama-sama, nggak bisa cuma satu pihak. Betul. Harus menjaga itu semua ya. Harus bersinergi. Konteks dari Jakarta kondusif Ya, ya enggak sebagai- cuma tentang kejahatan juga ya. Enggak, Semuanya juga semua aspek. kondusif. Jadi kalau orang udah kondusif kan apa aja masuk Yes. bisa selesai dengan kondusif juga, nggak pakai ada keributan dan lain-lain. Oke. Yang Kayaknya sih gitu. Nah, Bang Umay, ini kan sebenarnya Jakarta bisa dibilang lontot Bang. Jakarta itu kan udah lumayan kondusif ya. Kan kejadian-kejadian Ah, lumayan kondusif gimana maksudnya? Begal tadi gimana? Iya, lebih tipis, lebih jarang Tipis? kejadiannya. Lebih banyak di daerah-daerah. Tipis? Itu gimana cara Makluso? kondisinya? Itu gimana Bang Umay? Kayak kebanyakan di daerah-daerah, di Parung kayak gitu, di luar, di Ya, outers lah. sekarang lebih banyak di daerah karena apa? Kayaknya GR Jakarta tuh udah banyak CCTV. Iya. Oke. Kayaknya itu salah satunya orang juga ini apa namanya nggak terlalu banyak begalnya. Ya. Tapi dulu tuh awal-awal ponakan saya dua pernah kena begal juga tuh daerah arteri Pondok Indah. Ya, Oh, tapi sekarang di mas di setiap daerah juga sekarang udah mulai pakai kamera etle atau nggak CCTV itu. Ya. Nah kemarin juga di daerah Palembang kebetulan ada begal, nah ketangkep. Jadi 3 hari dia habis begal ketangkep semua karena Daerah ada ada CCTV. etle itu. Yang satu untuk- Jadi ada Para peranan teknologi yang Iya. bisa membantu masyarakat ya. Betul. Semua pihak lah ya, termasuk polisi juga ya. Harusnya para begal paham ya, bukan hanya CCTV di dunia tapi CCTV malaikat gimana gitu. Nah, lebih ngeri itu. Nah, ya. Lebih ngeri yang sering diremehkan orang ya. Iya Pak, ya Pak. CCTV malaikat. Dan yang tadi kalau kembali ke Jakarta Chapter, Pak, gabung Pak. Si Boy. Sam.
yang dimaksud Bang Umay, Kak Dedi, bahwa Jakarta kondusif itu bukan dalam sisi keamanan saja, tapi termasuk ketertiban, kecacatan, keamanan, kenyamanan maksudnya, kenyamanan. Nah, kan dikit-dikit lagi mau pemilu nih, ada nggak perannya di tempat anak-anak motor buat menjaga kondusif? Nah, ini salah satunya nih. Ini berarti Salah satunya ini nih. berarti program untuk Jakarta pengamanan. kondusif. Oke, Jakarta kondusif. Kemacetan juga salah satunya kemacetan. Oh, betul. Iya, Benar. Kemacetan itu termasuk Kondusif itu secara keseluruhan. semua itu yang dimaksud menjadi sama BBMC ya, Bang? sama Enggak, kalau udah diatur brand serius. Enggak, sekarang kita kepikiran kalau semua dihandle sama BBMC, ntar polisi kerjaan apa? Nah, itu. Jangan BBMC. Semua kali karena Mas Umay jadi bintang tamunya jadi pada Agak itu ya, agak rapi ya. Izin lewat pakai. Ya, bukan Siap. Bang. Siap. Ya memang bawaan aura ya. Aura. Emang Ini Aura kasih itu. Aura kasih. Jadi udah bener tuh kalau Jakarta chapter mengusung Jakarta kondusif lewat Bang Umay ya. Loh. Bawaannya kondusif aja. Dedi mau lantas bukan Bang? Gitu. Karena kan memang Konon Dedi mulai gendut. dia kalau bisa aman kondusif ya Bang Umay juga kan adem kan. Bisa ngadepin Jakarta. Iya. Hidup Bang Umay. Hidup. Lebih asik kalau makan Kita dukung Bang Umay. Bang Umay. Pokoknya Bang Umay, tenang aja 10.000 suara dari Dedi. Apa sih? Satu. Ayo kita sokong jadi Jakarta satu. Jadi. Ngaco. Jangankan ngobrol, lihat balihonya nih. Kondusif Bang langsung. Umay lagi. Wow, kondusif jalan aman. Sepakat. Pasti. Oh, berarti Bang, saya saran untuk menjegal begal kita pasang baliho abang. Jadi mereka mau lihat, Bang Umay. Tapi kan jaga mesti pakai kaki. Langsung Tapi kondusif. itu jadi luar biasa loh kalau memang terjadi. Aman bro. Makanya kita sokong Bang Umay ya. Jangan satu. Dengan satu. Sadis. Amin. Amin sama-sama. Karena Bang memang di Cap Tawa sukses lagi. dari canda Bang. Jadi tawa. Cap Tawa. Jadi kejadian. Di belusukan geblek itu semuanya geblekan Bang. Tapi semua jadi kenyataan Bang. Itu ya. Si Dedi cacat langsung. Jadi kesimpulannya Bang Umay harus perbanyak bikin baliho. Ya. Tapi kalau di sampingnya ada baliho Om Bayu gimana? Brutal aja. Parah. Lebih brutal kalau ada baliho Mbok. Ya kita support sana. Jakarta satu. Umay untuk Jakarta satu. Siapa? Bro Umay. Ya. Ya sepakat ya. Sepakat ya. Jakarta satu. Oke, Jakarta satu. Umay di Jakarta satu. Tetap di belusukan geblek. Langsung. Dan Gabon. Radia. Mas.